Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan, yaitu sunat-sunat yang dilakukan dalam solat. Sunat-sunat yang dilakukan dalam solat itu dibagi kepada 3. Yang pertama adalah sunat-sunat yang dilakukan sebelum pelaksanaan solat. Dan yang kedua adalah sunat-sunat yang dilakukan di pertengahan solat. Dan yang ketiga adalah sunat-sunat yang dilakukan setelah habis solat. Adapun sunat-sunat yang dilakukan yaitu sebelum pelaksanaan solat adalah yang pertama adalah azan. Dan yang kedua adalah iqamah. Apa yang dimaksud dengan azan adalah i'lan, pemberitahuan. Itu pengertian secara etimologi. Adapun pengertian secara syariah atau secara terminologi adalah yaitu zikir yang ditentukan. Yang diketahui dengan zikir itu, maka kita mengenal dengan masuknya waktu solat. Maka kalau sudah dikumandangkan zikir yang khusus itu, maka kita akan tahu bahwa itu sudah masuk waktu solat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dasar untuk pelaksanaan yaitu pengumandangan azan dan juga pengumandangan iqamah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah." Apabila dipanggil kamu untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Inilah dasar hukum bahwa kita diperintahkan kalau sudah mau datang waktu solat, maka kita diperintahkan untuk melakukan zikir. Adapun zikir yang diperintahkan itu adalah zikir yang khusus, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sejarah perintah pelaksanaan azan ini adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Abu Dawud, yaitu ada Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbah, bahwasanya dia menyampaikan kepada Rasul karena Nabi meminta kepada para sahabat dan dia melakukan musyawarah bagaimana caranya kita mengumpulkan orang untuk berkumpul di masjid dalam pelaksanaan solat. Karena mereka melakukan musyawarah, kemudian datanglah pendapat Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbah. Dia mengatakan cara mengumpulkan orang untuk melaksanakan solat di masjid adalah dengan memukul beduk. Maka pada zaman dahulu kita sebelum adanya sekarang yaitu mik yang kuat. Maka dulu oleh para ulama-ulama kita, oleh para orang-orang tua kita, kalau mereka itu mendirikan masjid maka ada beduk di dalamnya. Apa tujuannya beduk itu adalah sebelum dikumandangkan azan, dipukul dulu beduk itu memberikan isyarat bahwa sudah masuk waktu solat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dari mana dasarnya mukul beduk itu? Yaitu sebagaimana usulan, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan pendapat Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbah ini tidak langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, maka pada besok harinya, yaitu Bilal menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, tadi malam saya bermimpi bahwa cara memanggil orang untuk melaksanakan salat, cara memanggil orang supaya berkumpul di masjid, yaitu dimulai dengan kalimat Allah dan diakhiri dengan Allah. Mana contohnya?" Maka dicontohkan Bilal bin Rabah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah, la ilaha illallah. Maka diperintahkanlah Bilal bin Rabah yaitu untuk mengumandangkannya. Bagaimana mimpimu itu wahai Bilal? Coba kumandangkan dalam mimpimu itu
yaitu untuk bagaimana cara mengumpulkan orang untuk berkumpul melaksanakan solat di masjid. Maka dikumandangkan Bilal bin Rabah lah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Umar bin Khattab mendengar yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah tadi. Kemudian sampailah Umar bin Khattab ke masjid dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, yang dikumandangkan Bilal itu sama dengan mimpi saya tadi malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, atas dasar ini ya, oleh para ulama, boleh tidak dijadikan mimpi itu sebagai dasar hukum? Maka banyak para ulama mengatakan kalau mimpi itu baik, boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim, yaitu untuk menyembelih anaknya dalam acara kurban. Nabi Ibrahim bermimpi, yaitu bahwa ada perintah Allah agar disembelih anaknya. Maka oleh sebab itu adalah dasar hukum bahwa mimpi itu boleh dijadikan dalil, tapi dengan syarat bahwa orang yang bermimpi itu sebelum dia tidur, dia ngambil uduk lebih dahulu, kemudian dia berzikir, kemudian dia baca doa, barulah dia tidur, tidak batal uduknya kecuali dengan tidur. Maka yang seperti ini mimpinya, menurut para ulama dijelaskan dalam kitab tafsir Ihtilam bahwa mimpi orang yang seperti ini bisa menjadi kenyataan. Maka kalau mimpi yang seperti ini, ada orang yang tadi dia tidur, sebelum dia tidur ngambil uduk lebih dahulu, kemudian dia baca doa dan dia berzikir sebelum dia tidur, dan tertidurlah dia, maka bermimpi dia terhadap sesuatu. Maka dijelaskan dalam tafsir Ihtilam, yaitu karangan Ibnu Sirin, bahwa mimpinya itu bisa menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi para ulama ada juga yang kadang mengatakan apakah boleh dijadikan mimpi sebagai dasar hukum. Ada juga yang mengatakan bahwa mimpi itu tidak boleh dijadikan dasar hukum. Maka oleh sebab itu para ulama menggali lagi dasar hukum, yaitu tentang apakah ajan ini dalilnya cuma sekedar yaitu mimpi dari para sahabat, tapi sebenarnya pengumandangan ajan ini sudah pernah didengar Nabi sewaktu Nabi yaitu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kenapa dia pernah mendengarkan ajan itu sewaktu dia melaksanakan Isra dan Mi'raj? Kenapa? Karena dia pernah melaksanakan solat. Karena dia pernah melaksanakan solat dalam acara Isra dan Mi'raj itu, maka dia sudah pernah mendengar bagaimana cara mengumandangkan ajan. Maka oleh sebab itu, dia dikumandangkan Bilal bin Rabah ajan itu. Dia tidak protes, tidak menyalahkan satu pun dari kalimat yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah. Maka oleh sebab itu, karena dia, dasar hukum yang ketiga adalah dia tidak protes dengan yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah itu, karena dia sudah pernah mendengar. Maka oleh sebab itu sebagai dasar hukum hadis, karena hadis itu adalah ma'udi pa'ilan Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin dari perkataan, wa min fi'lin dari perbuatan, wa min takhririn dan juga dengan diamnya Nabi. Setelah dikumandangkan Bilal bin Rabah yaitu azan itu, Nabi tidak protes apa yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah itu. Maka itu termasuk dari takrirnya Nabi, bahwa dengan diamnya Nabi maka itu sudah menjadi sebagai sumber hukum, yaitu dasar hukum atau sebagai hujjah dalam hukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu, yang pertama adalah perbuatan yang disunnahkan sebelum sholat adalah azan. Azan itu adalah zikir yang dikhususkan, yaitu maksud zikir yang dikhususkan untuk memanggil orang melaksanakan sholat itu adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga diakhiri dengan La ilaha illallah. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan lebih rinci. Ini aja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.